Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya hanya mau berbagi pengalaman pribadi berdasar apa yang saya amati ya, bukan sebatas saya mau menggurui ataupun sok ahli di sini ya. Nah, kebetulan kemarin ada juga yang tanya, "Mas, kira-kira bagaimana cara untuk mendapatkan view setelah monet ya?" Jika sebelumnya saya sudah berbagi buat mencari view sebelum monet. Nah, ini sekarang ini berdasar pengalaman pribadi bagi yang sudah monet ya kawan-kawan ya. Entah itu view $10 pertama maupun $100 ya. Kalau untuk yang pertama, kita di sini saya akan jelaskan ke versi alami. Kalau untuk yang alami, biasanya mereka itu fokusnya di konten kawan. Fokus di konten itu seperti apa? Seperti yang sebelumnya saya pernah jelaskan, untuk pemilihan tema, topik itu sangat berpengaruh ke channel kita ya. Jadi kalau kita pemilihan temanya itu sempit, bisa dipastikan penonton untuk konten-konten kita itu ya sedikit, kurang lebih seperti itu ya. Anggap saya channel saya, karena di sini saya masih baru. Di sisi lain saya pasti akan kalah dengan channel-channel besar yang sudah membahas seperti topik atau tema yang saya bahas saat ini ya. Tapi di sisi lain saya juga tidak peduli ya. Intinya di sini, meskipun topik atau temanya sama, tapi untuk personal brandingnya kita memiliki sesuatu gaya yang berbeda dari konten atau kreator sebelah, itu juga berpengaruh kawan ya. Walaupun topik atau tema kita sama. Nah, di sisi lain tergantung dari trending yang dimaksud topik itu sendiri ya. Jadi kira-kira yang dibahas minggu ini apa, bulan ini apa, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita terlambat membahas, bisa jadi view kita juga kalah. Tapi kalau untuk versi alami, yang jelas di sini mereka tidak akan tergiur dengan cara-cara yang istilahnya yang sasetan atau akal-akalan tersebut ya. Yang jelas dia fokus saja di situ, entah itu pencapaiannya, entah view, entah $10, entah $100 pertamanya, itu ya tergantung pada konten itu sendiri. Yang jelas kalau untuk cara alami, mereka hanya fokusnya untuk daya jual di konten itu sendiri ya, bukan yang aneh-aneh ya. Kurang lebih seperti itu saja. Jadi pokoknya mereka fokus di konten saja, entah itu satu tema ataupun gado-gado ya, bebas ya. Pokoknya versinya begitu saja kalau untuk yang alami itu. Kalau mau dijabarkan itu berjam-jam tidak bakal habis ini kalau untuk alami. Karena beda orang, beda versi, beda gaya, dan asumsi itu bervariasi ya. Terus untuk yang kedua, untuk sub for sub, bagaimana caranya untuk mendapatkan view setelah monet $10 pertama, $100 ya. Kalau untuk sub for sub maupun akal-akalan ini terserah ya, kalian tergantung memiliki tim dan perangkat saja, bisa dikerjakan sendiri atau bersama-sama ya. Tapi pertanyaannya, apakah semua YouTuber itu memiliki tim? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi ini saya jelaskan untuk yang versi tim dulu. Biasanya kalau mereka yang mempunyai tim, mereka itu biasanya mempunyai jadwal juga. Misal yang sudah monet siapa ini, terus yang upload duluan siapa, ditargetkan anggap saja ini anggota pertama ya yang mau upload untuk mengajar $10. Biasanya dijadwalkan dalam 1 minggu atau 1 bulan ini kita fokus di anggota pertama yang upload ini dulu. Nah, kebetulan satu anggota itu kan belum tentu, tidak mungkin tidak mempunyai akun cadangan ya, ataupun perangkat lainnya ya, tidak mungkin ya. Pasti istilahnya mereka bisa saja mempunyai perangkat lainnya, dalam arti entah 2, entah 3, entah PC atau cloning dan semacamnya ya. Kurang lebih seperti itu saja. Jadi mereka nanti siapa yang upload pertama ini, jadi kurang lebih anggap saja ini 10 anggota. 10 anggota ini mempunyai email cadangan 10. Jadi kalau sudah dikalikan bisa jadi 100 ya. Itu baru satu email, satu perangkat, dan 10 perangkat 10 Gmail cadangan. Nah, bagaimana kalau memiliki 2 sampai 5 atau 10 perangkat? Tinggal dikalikan. Sudah bisa jadi hasilnya nanti view-nya bisa jadi ribuan ya.
Begitu juga iklan yang ditampilkan, berapa kali diklik, berapa kali ditonton, dalam arti iklannya tersebut ya. Itu bisa membantu untuk $10 maupun $100 nantinya ya. Dengan harapan mereka nonton berjamaah begini, tujuannya untuk memancing si penonton alami itu sendiri. Ini yang versi tonton. Terus gimana kalau versi saweran? Ya kurang lebih seperti itu saja. Anggap saja satu orang ini menyawer entah 10.000 atau 20.000. Ini untuk orang yang anggota pertamanya. Nanti kalau sudah tercapai terus anggota kedua, begitu juga nanti seterusnya ya, baku putar begitu saja untuk sawerannya. Jadi istilahnya mereka ini membikin istilahnya akal-akalan seperti ini supaya memancing si penonton alami itu sendiri untuk entah itu menonton, entah itu untuk menyawer ya. Kurang lebih seperti itu saja kalau versi saya. Jadi sisanya terserah sampean itu mau berasumsi bagaimana, berpendapat bagaimana, itu hak Anda ya. Mau fokus di konten secara alami ataupun sub for sub. Tapi kebanyakan kalau versi sub for sub itu hanya bertahan untuk subscribe-nya saja kawan. Tapi kalau untuk view itu jarang ya. Beda dengan yang tim, mereka akan fokus karena istilahnya sudah berkomitmen dari awal untuk membuat channel seperti ini ya. Makanya biarpun kontennya biasa-biasa aja, untuk performanya itu biasanya luar biasa. Karena apa? Didongkrak dengan sebuah tim ini. Tapi kalau kita main sendiri, bisa kalian simpulkan sendiri untuk jawabannya. Jadi kalau untuk versi saya kurang lebih seperti ini saya. Jadi di sini saya bukan munafik-munafikan ya. Versi alami ya saya alami, sub for sub juga saya jalani. Intinya kalau untuk sub for sub ini saya buat untuk sebatas membuat materi di bahan konten saya. Kurang lebih untuk mengedukasi ya. Karena sejatinya sub for sub itu hanya butuh di tahap awal. Kalau setelah monet biasanya kurang lebih kalian bisa menilai sendiri ya. Jadi untuk penjelasannya kurang lebih seperti ini saja bagi kemarin yang sudah bertanya ya. Dan terima kasih sebelumnya bagi yang sudah nonton maupun subscribe di channel ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.